Kalau kita berbicara mengenai ekosistem dari internet service provider di Indonesia saat ini, sudah ada lebih dari 1.200 pemilik ISP yang beroperasi. Nah, berarti kan it's a very competitive market, very saturated market, padahal tantangan utamanya adalah menyediakan layanan internet yang affordable, gitu ya. Bagaimana Anda melihat hal ini? Oke, jadi memang banyaknya service provider ini juga menjadi tantangan sendiri buat industri sebenarnya seperti itu. Baru-baru ini sebenarnya dari tahun lalu kita udah berdiskusi dengan Komdigi sebenarnya. Jadi topik besarnya sebenarnya juga penyehatan industri. Jadi bukan hanya affordable sebenarnya, tapi kita juga berharap tadi dari Komdigi menyampaikan bukan hanya murah, tapi kita juga pengen yang berkualitas. Tapi bagaimana berkualitas ketika kompetisinya juga tidak bisa kita jaga, kurang lebih seperti itu. Jadi Abgi sendiri saya melihat memandang ini antara berkah, tapi kita juga melihat bagaimana kita harus mengatur agar industri ke depan bisa lebih sehat kembali. Kita sedang mendorong ya, memang jika memang terjadi moratorium juga untuk izin penyelenggara service provider Indonesia, terutama di ISP. Karena memang jumlah ini udah terlalu banyak untuk di ukuran sebuah negara, apalagi di Pulau Jawa sendiri, mungkin lebih lagi 850 ISP di Pulau Jawa. Jadi industri akan kita khawatirkan ketika industri ini semakin padat dan tidak dapat dikendalikan, harga memang akan murah, tapi kualitas tidak akan kita bisa dapatkan. Jadi pepatah harga kaki 5, kualitas bintang 5 ini agak sulit ya di industri telekomunikasi. Apalagi tadi kita bicara 5G, di mana syarat dengan investasi yang luar biasa banyak. Nggak mungkin ketika memang harganya sangat murah, tapi operator atau service ISP bisa berinvestasi untuk meningkatkan kualitas dari layanannya. Jadi kita berharap sebenarnya saat ini sebenarnya tadi dibilang kolaborasi di beberapa teman-teman seluler udah melakukan sebenarnya merger untuk penyehatan industri. Kita juga berharap sebenarnya ke depan ISP udah mulai bergerak ke arah sana. Karena memang kenyataannya infrastruktur digital Indonesia ini kenapa tadi pengguna internet baru sekitar 79% di Indonesia. Infrastruktur kita ini bukan banyaknya provider ini bukan meluas, tapi menumpuk. Nah ini yang menjadi sebuah anomali yang perlu kita cermati untuk iklim investasi ke depannya juga. Mungkin kita bisa lihat bagaimana semerawutnya infrastruktur telekomunikasi yang ada di Indonesia. Itu kita sayangkan. Jadi investasi ini terbuang tanda kutip agak cukup sia-sia ya, karena hanya menumpuk di beberapa lokasi yang dianggap mungkin menarik ya. Economic visible. Betul, kita berharap investasi ini dapat menyebar sehingga perluasan akses, penyebaran internet, peningkatan kualitas itu benar-benar ke depan dapat benar-benar terwujudkan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Saya malah lihat sebenarnya dari tadi challenge utamanya adalah sisi keekonomian gitu ya lagi-lagi. Jadi memang lagi-lagi tidak meluas tapi menumpuk, lalu mengenai bagaimana menghasilkan internet service provider yang kualitas tapi juga mau tidak mau harus bersaing dengan the big ocean gitu ya of competitiveness gitu. Nah sekarang mungkin Mas Arief, tadi Anda bilang Anda sempat menyebut apa sudah harus kepikiran ya mengadakan suatu moratorium untuk ISP gitu ya. Sebenarnya kalau kita berbanding ada benchmark ke negara lain emerging ekonomi seperti kita, ISP-nya itu ada di kisaran berapa dan regulatorinya itu seperti apa Mas? Sebenarnya kalau di negara-negara besar, saya rasa nggak lebih dari 10 ya. Dan mereka sebenarnya seperti ini. Ada yang banyak juga, tapi kita memisahkan antara infrastruktur provider dan service provider. Sesimpel itu aja. Infrastruktur provider ini diwajibkan untuk menyewakan infrastrukturnya kepada service provider. Dan service provider tidak boleh juga memiliki infrastruktur, jadi nggak overlapping. Tapi memang di negara kita memang regulasinya masih agak berbeda. Dalam satu perusahaan bisa mempunyai semua, vertikal, semua izin bisa dimiliki. Jadi memang ini membuat kondisinya agak sedikit berbeda. Memang sebenarnya banyak tidak ada masalah ketika memang pembagian antara infrastruktur provider dan service provider dapat benar-benar terwujud. Sehingga apa? Ke depan kita sering bicara mungkin di sesi lain infrastruktur sharing. Kita juga udah punya undang-undangnya mengenai itu di Ciptaker. Tapi ini belum bisa terwujud ketika memang regulasi di bawahnya belum dapat mendorong ke arah sana. Nah ini mungkin salah satu PR yang mungkin ke depan Abji, Komdigi bisa berdiskusi dan bekerja sama untuk mendorong ke arah infrastrukturnya tadi. Kita udah memisahkan satu izin service provider, satu izin infrastruktur. Nah seperti itu. Nah kalau tadi term yang Anda sebutkan adalah penyehatan industri Mas, ini mungkin sedikit pertanyaan terakhir sebelum kita nanti akan melempar juga ke audiens untuk bertanya ke panelis kita. Apa yang Abji lakukan, apa yang asosiasi Anda lakukan secara aktif untuk menjadi suatu
resolusi atau solutif atau mengeluarkan suatu hal yang solutif mengenai hal ini? Ya, saat ini kalau dalam jangka pendek ada dua hal besar lah yang sedang kita pikirkan. Satu tadi mendorong moratorium khususnya untuk di Pulau Jawa terlebih dahulu. Yang kedua memang kita sedang campaign gencar-gencarnya untuk gerakan nanti kita bersama-sama dengan Komdigi juga kita harapkan untuk mendorong untuk anti internet ilegal. Karena bagaimanapun juga penyelenggara yang ilegal atau tidak punya izin ini akan merusak tatanan dari industri yang ada. Ini akan merusak bukan hanya penyihatan, merusak harga, merusak kualitas, dan merusak juga keyakinan masyarakat juga. Kasihan masyarakat juga ketika mereka tidak bisa memakai provider yang tidak bisa dipertanggungjawabkan juga ke depannya. Ini memang kita kampanyekan juga, kita berharap dua hal ini dulu sebagai jangka pendek, kita berharap 2025 ABJI, teman-teman ISP, Komdigi ataupun seluruh stakeholder yang ada dapat mendorong dua hal tadi, moratorium dan juga kita memang anti internet provider ilegal ya dalam hal ini. Saya rasa seluruh operator akan setuju karena bagaimanapun juga ini kalau mereka digrogotin terus bagaimana kita bisa bicara tadi yang Pak Denny sampaikan, kita bisa membalap Laos atau membalap yang lainnya ketika para operator ini nggak punya dana ya untuk investasi. Pembatasan secara jumlah tapi peningkatan secara kualitas. Yes. Dan tentunya yang menang adalah masyarakat Indonesia gitu ya. Kita kasih tepuk tangan untuk panelis kita. 6 panelis yang luar biasa. Saya akan berikan waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Saya akan lempar ke audiens, silahkan yang ingin bertanya kepada panelis kita di kesempatan kali ini. Ada APJI, ada Kemenkominfo, Kemenperin, ada juga Search, Transtrack, dan juga dari Telkomsel. Silahkan, kami persilahkan penanya di kesempatan kali ini, nama, instansi, dan tujuan pertanyaan ditujukan kepada siapa, silahkan. Kami tunggu pertanyaannya. Adakah yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya di kesempatan kali ini? Bapak yang di meja belakang dan juga Bapak yang di meja sebelah kiri auditorium. Mungkin Bapak yang di meja belakang terlebih dahulu untuk diberikan mic-nya. Bapak, nama, instansi, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa? Silakan ya, Bapak. Makasih, nama saya Victor, saya legal ya. Tadi kan dijelaskan bahwa peningkatan broadband ya, itu ada korelasi positif dengan peningkatan produk domestik bruto 1,38%. Artinya pemahaman saya itu keharusan ya, karena toh juga PDB juga naik gitu, baik infrastruktur atau kecepatan dan sebagainya. Kira-kira bisa diwujudkan nggak dalam waktu dekat ke depan, mengingat tadi katanya coverage di beberapa bagian di Indonesia Timur juga dan sebagainya kan, termasuk juga purchasing power ya dari masyarakat, ada tantangan gitu. Kira-kira gitu, makasih. Baik, terima kasih banyak. Pertanyaan ditujukan kepada siapa Pak atau untuk seluruh panelis? Ya, semua yang bisa menjawab ya. Oke, berarti ini lebih kepada optimisme ya, apakah bisa menuju target tersebut, karena memang hasil dari peningkatan broadband ini konkret Pak untuk pertumbuhan ekonomi di 1,38%. Saya akan berbalik, saya akan tanyakan dulu ke Mas Arief, silakan Mas Arief jawabannya selaku Ketua Umum APJI. Oke, terima kasih. Sebenarnya kita melihat kenapa itu penting, ya tadi, karena bagaimanapun juga kita bicara ekonomi digital, ya internet bagian dari backbone-nya kurang lebih seperti itu. Kita melihat jika memang ini terwujud, perkembangan efek domino dari keberadaan akses yang memang berkualitas ini akan benar-benar dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan luas. Ya, tadi disampaikan pendidikan ataupun apapun itu yang berhubungan dengan perekonomian dan lain-lainnya. Kalau dibilang bisa terwujud, harusnya bisa. Kalau kita berkolaborasi dan lain-lainnya. Dan satu hal lagi mungkin, saya rasa Pak Presiden juga udah menyampaikan beberapa hal untuk perkembangan ekonomi digital, terutama infrastruktur juga. Saya pikir kita tadi sebenarnya kita udah punya beberapa langkah konkret jangka pendek dan kita memang butuh dukungan dari pemerintah juga untuk benar-benar mendorong risiko regulasi. Karena gini Mas, kalau swasta, kita kan industri telekomunikasi mostly adalah swasta, 99% swasta ya kurang lebih seperti itu. Jadi memang kalau ini tidak didorong oleh dari regulator, saya rasa tadi itu agak sulit. Tapi memang kalau ada kolaborasi antara kita penyelenggara telekomunikasi dan juga regulator, saya yakin angka-angka tadi itu sih kurang dari 5 tahun dapat tercapai sih kurang lebih seperti itu. Makasih. Baik, kita berikan tepuk tangan atas jawaban dari APJI. Selanjutnya ke Kemenperin, Kemenkominfo terlebih dahulu, silakan. Terima kasih. Pada prinsipnya memang kalau semakin cepat itu semakin baik Pak. Dalam arti di sini memang
kita harapkan industri saat ini yang sudah menerapkan 4.0 itu sangat efisiensi sekali, apalagi ditambah dengan yang 5G saat ini sedang kita kembangkan, dan saya yakin, kita optimis apa yang Komdigi upayakan, juga teman-teman dari provider juga selalu mengupayakan, itu akan menambah efisiensi dan kinerja dari para industri. Saya rasa itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Kita berikan apresiasi dari regulator. Pak Denny silakan Pak jawabannya. Tapi mungkin sedikit tambahan juga ya Pak ya, sebagai adding up to the questions tadi yang dari audience Pak. Pemerintah kan katanya ingin memberikan layanan internet murah ya. Frekuensi 1,4 giga itu ya Pak ya, untuk internet murah dengan teknologi yang bernama BWA itu ya. Bagaimana caranya, bagaimana visibility-nya? Silahkan Pak. Ya, ini pertanyaan yang sedang hot. Jadi saya gini, bahwa 1,4 itu tidak sendiri. Kita juga akan melakukan planning 702,6 giga dan mudah-mudahan 3,5. 1,4 ini permulaan aja. Nah, kenapa? Konsepnya adalah, ya belajar dari pengalaman lalu adalah kita pengen fiberized tower. Dulu BW yang lama kita lupa nggak pakai fiber. Nah ini harus fiberized. Tower itu harus fiberized. Satu. Kedua, open access. Ketiga, fibernya tersebut juga harus open. Jadi ini adalah kalau istilah kemacetan tuh full rider. Kalau macet ini dulu nih, gitu kan? Once ini udah dapat sampai katakanlah kecamatan, nah itu pun teman-teman mobile juga bisa manfaatkan. Jadi tadi 5G nggak rasa 2G lagi gitu. Nah Bapak Ibu, saya cuma satu katakan, jangankan di timur Bu, di Jawa Selatan aja masih fibernya tidak ada. Saya punya saudara sepupu, saya nggak katakan di perusahaan mana, terus satu camat waktu itu datang, Kang, bisa nggak saya sewa satelit itu ke perusahaan tersebut? Kan menyedihkan, bahkan di Sukabumi saja tidak ada layanan fiber. Nah, jadi saya yakin karena program Pak Presiden sekolah ya, kemudian makan siang gratis kan di sekolah Bu. Kalau kita memberikan dukungan terhadap sistem IT-nya, saya yakin program itu akan lancar. Jadi tetap yakin, semangat, kita satu persatu, next satu-satu kita kalahkan Laos kalau yang 1,4, 2,6, 3,5, 700 kita kalahkan Malaysia. Terima kasih. Mantap, harus optimis dong ya Pak ya tentunya ya jawabannya jika ditanya bisa atau tidak tentunya. Sekarang ke search Pak, kalau dari swasta seperti apa Anda melihatnya dan mungkin juga bisa dipaparkan sedikit tantangannya apa kalau dari swasta pula? Oke, ini kalau kita di challenge kalau buat swasta ini ya kita harus bisa gitu. Kita melihatnya sebagai peluang, ya kita melihatnya sebagai peluang. Nah tapi gimana peluang ini harus bisa kita manfaatkan kan gitu ya. Kalau enggak peluangnya lewat aja gitu. Nah ini memang peningkatan penetrasi ini satu hal yang wajib kita lakukan semuanya. Kenapa? Supaya kita bisa segera ngejar nih ketinggalan kita yang sudah berapa puluh tahun ya, Kang Denny ya, dari negara Laos katanya. Enggak, kita harus nomor 1 di ASEAN gitu. Nah, bagi kami teknologi 5G itu adalah merupakan teknologi akses ya. Jadi ada wireless, ada yang kabel optik ya. Kabel optik memang yang paling ideal karena dia kecepatannya bisa tinggi dan juga dia lebih stabil. Tapi kalau kita punya teknologi wireless itu bisa cepat sekali tuh. But tadi kan Kang Denny bilang tuh kayak for rider gitu ya. Nah sebenarnya ada lokasi di mana teknologi wireless bisa atau 5G bisa duluan cepat sekali. Nanti kalau sudah terpasang semua kita bisa pelan-pelan gantikan dengan fiber. Nah ada area lain yang memang dia paling pas harus pakai wireless karena density areanya jauh-jauh itu harus pakai wireless gitu. Nah ini nanti kita akan bisa padu-padankan. Nah, ya kalau nanti kita dapat kepercayaan dari pemerintah untuk kita dapat frekuensi ya kita akan sangat
apa namanya, gembira karena kita bisa mempercepat lagi gitu. Tapi ada atau tidak ada frekuensi ini adalah sebenarnya tugas kita semua nih. Ya. Dan tadi juga saya ngelihat Pak Angga ya ada 1.200 ISP. Ini peluang juga ini. Ya. 80% itu pasti SP kecil-kecil tuh pasti itu ya, SP lokal. Pasti kesebar semua. Mereka kenapa kok bangunnya di tempat-tempat yang sudah ada sekarang jaringannya? Karena itu yang paling mudah caranya dan paling murah gitu. Dan mereka harganya bisa lebih murah daripada yang lainnya. Baik. Itu bukti bahwa demand itu ada. Nah bagi saya adalah saya akan berkolaborasi sama 1.200 ini. Coba sekarang bayangkan ada 1.000 ISP yang bisa kita kerjasama. Baik. Masing-masing bisa bangun cuma 1.000 rumah aja. Sudah 1 juta. Ya. 10.000 rumah 10 juta. 20.000 rumah 20 juta. Jadi 25 juta ini menurut saya sih bisa gitu. Dan harus bisa kita semua gitu. Makanya saya semangat nih kalau kita diberi kepercayaan dari pemerintah, kita akan kejar itu. Tepuk tangan untuk Search pemirsa. Lanjutnya ke Mas Aris. Mas Aris mungkin agak ditweak dikit pertanyaannya, kalau Mas Aris singkat saja Mas. Jika tercapai, apa yang Anda harapkan ini juga bisa memiliki dampak baik untuk Transtract? Ya, saya berbicara dari industri yang sebetulnya menggunakan teknologi internet ini, gitu ya. Ya. Tentu kami mengharapkan sekali ini kualitas ini dapat meningkat dan juga coveragenya, begitu ya. Karena Transtract sendiri, customer kami itu dari berbagai industri vertikal. Kami punya customer di mining, itu biasanya di pelosok ya. Kemudian industri forestry dan juga plantation itu juga di pelosok. Di area tersebut kami masih kesulitan terhadap koneksi internet. Misalkan nanti coveragenya juga sudah bisa mengcover itu semua, itu tentu kami sangat senang begitu ya, karena tadi kami ini backbone-nya itu sebetulnya konektivitas internet ini, karena kami bisnisnya itu di bidang IoT, kalau tidak ada internet tidak bisa jalan kami. Nah, kemudian tadi betul yang disampaikan terkait traffic juga, karena di Transtract sendiri ini perangkat IoT-nya itu dapat mengirimkan data itu per detik mengirimkan data, dan itu kita sudah punya ratusan ribu device. Bayangkan itu kalau infrastrukturnya tidak kuat gitu kan, per detik dengan ribuan device, apalagi di Indonesia begitu kan. Nah ini juga kami di industri itu sangat berharap sekali untuk peningkatan kualitas internet itu sendiri. Gitu. Baik, terima kasih dari Transtract, dan terakhir sebagai penutup di kesempatan kali ini kita ingin mendengar jawaban dari Telkomsel. Silakan Pak Indra. Ya, baik. Tadi pertanyaan menarik, bagaimana kita bisa mengcover seluruh Indonesia. Jadi saya secara singkat optimis gitu ya. Jadi Telkomsel sendiri kita sudah mengcover dari Sabang sampai Merauke. Bahkan di Merauke kita sudah memiliki fiber yang mengkoneksi seluruh kepulauan di Indonesia. Dan memang ada beberapa hal, tantangan yang kita hadapi gitu ya. Saat ini Telkomsel memiliki sekitar 65.000 BTS seluruh Indonesia. Dan di situ pun ada yang kita sampaikan BTS yang sifatnya normal gitu ya. Kita cover population, suatu desa, suatu penduduk, kota dan sebagainya. Ada juga BTS yang memang kita lakukan yang namanya merah putih, upayakan bahwa ini BTS ini kita lakukan untuk penetrasi daerah-daerah terluar, tertinggal, ataupun 3T. Dan ini sifatnya mungkin dalam tanda kutip profitability-nya atau keuntungannya kita bisa kita abaikan gitu ya. Karena kita berharap ini bisa mengakselerasi digital ataupun digitalisasi transformasi digital di daerah tersebut. Selain itu kita juga bekerjasama dengan Bakti. Jadi Bakti dan kita ada sekitar lebih dari 5.000 BTS dan ini kita bekerjasama dan infrastruktur di sana cukup challenging gitu ya. Baik dari sisi koneksinya, kita harus melakukan koneksi melalui satelit misalnya. Kemudian infrastruktur untuk kelistrikannya, itu juga di beberapa tempat challenging gitu ya. Tapi kita terus optimis ya, kita lakukan. Beberapa case kita melakukan dengan solar panel gitu ya. Dan beberapa solusi-solusi lain
Dan kita terus mengimplementasikan itu semua. Dan khususnya teknologi di kita sekarang ada 2G, 4G, dan 5G. Ternyata 2G pun masih dibutuhkan. Makanya sampai saat ini kita belum kita matikan. Jadi sebagian di daerah-daerah masih ada dibutuhkan. Kemudian tapi kita juga harus siap tinggal landas dengan teknologi yang lebih canggih lagi, yaitu adalah 5G. Karena di beberapa negara tetangga 5G dengan penetrasi yang lebih luas lagi, misalnya di Singapura, Thailand, itu lebih dari 90%, dan ini menjadi tantangan kita. Harapannya adalah nanti tentunya dengan tadi dukungan dari Kominfo, dengan kebutuhan dari kita butuh resource. Salah satu resource yang utama di operator seluler adalah spektrum. Nah, spektrum ini tadi dijelaskan oleh Pak Denny. Mudah-mudahan ini juga membantu selain kita bisa menyediakan kapasiti yang cukup sehingga menyediakan layanan yang bagus, tapi juga menyediakan coverage yang luas. Kita saat ini 98% coverage population, ini coverage population ya. Jadi di mana ada populasi kita serve gitu ya. Tantangan lebih berikutnya adalah coverage geografis. Geografis Indonesia luar biasa besar dan ini yang kita harus kita solusikan bersama. Dan saya optimis dengan itu semua, dengan bahwa kita terus melakukan percepatan transformasi digital dan kerjasama antar industri dan government.